Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan ini saya mau berbagi. Dan kita rindu sekali supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Tema kita yang kita renungkan atau kita bahas hari ini adalah visi seorang hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara, konon orang Kristen yang paling rugi adalah orang Kristen yang hidupnya dan melayani tanpa visi. Namun yang lebih rugi lagi ialah seorang pemimpin Kristen yang melayani tanpa memiliki visi ilahi yang jelas. Visi merupakan hal yang sangat penting. Seorang pemimpin Kristen yang melayani tanpa visi yang jelas akan menghabiskan waktu dan energi tanpa hasil yang maksimal. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bicara tentang visi, visi adalah kemampuan untuk melihat keinginan suci yang ditulis oleh Sang Pencipta di dalam batin. Nah, guna menjawab kebutuhan yang berkaitan erat dengan pemenuhan hidup seseorang atau setiap individu bagi diri maupun organisasi yang dipimpinnya, mari kita lihat Amsal Sulaiman. Dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-29 ayat 18a, di sana dikatakan, saudara-saudara, ya, ayat 18 bagian A. Dia berkata apa? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Saudara-saudara, ada dua secara singkat yang penting visi dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, betapa berbahayanya apabila manusia tidak memiliki pengertian tentang firman Tuhan dan tidak ada para pelayan Tuhan yang menjelaskan kepada mereka. Yang kedua, manusia menjadi jahat bukan hanya menentang Allah, tetapi juga menentang pemimpin mereka. Lebih lagi, saudara, jadi pemberontak karena tidak paham firman Tuhan. Salah satu ciri orang pemberontak itu tidak mau patuh pada firman Allah, aturan undang-undang firman Allah. Salah satunya, dia tidak mau. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali memahami kebenaran firman Tuhan, nasihat firman Allah, sehingga tidak memiliki hati yang jahat, tidak menentang Tuhan, tidak menentang pemimpinnya. Ketiga, manusia menjadi bodoh dan suka bermain-main seperti anak-anak apabila tidak ada guru di samping mereka. Ya, tidak ada guru. Karena tidak ada guru, mereka bebas main, lempar-lemparan, ya, saling mencelah, ya, saling menjelekkan karena tidak ada guru. Itu di poin yang ketiga. Ya. Keempat, mereka akan tercerai-berai seperti domba yang tak bergembala. Mereka membutuhkan pemimpin yang memanggil, mengumpulkan, dan memelihara mereka. Saudara-saudara, keempat, saudara-saudara, mereka akan tercerai-berai masing-masing dengan egonya sama-sama, masing-masing. Tidak mau diatur, selalu ada roh pemberontak. Itu, saudara, ya.
seperti tidak punya pemimpin, seperti tidak punya gembala. Kalau domba ya. Jadi mereka harus membutuhkan pemimpin itu, menghimbau, mengarahkan. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita akan baca apa yang dikatakan oleh Injil Markus. Markus pasal yang ke-6, kita baca di sana, Markus pasal yang ke-6. Ya. Markus 6 ayatnya yang ke-34. Kita baca di sana, dia katakan apa? Ya, 34. Ya. Markus pasal 6 ayat 34, di sana dikatakan, ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara lihat itu. Yesus mengumpulkan mereka, ya, dan Yesus ajar. Berapa banyak kita telah mendengar firman Tuhan, arahan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan. Mari kita aplikasikan itu dalam hidup kita. Poin yang kelima. Ya. Poin yang kelima, mereka akan dihukum dan binasa. Mereka akan hancur karena tidak punya pengetahuan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, umat Tuhan yang mengalami kehancuran, ya, umat Tuhan yang mengalami kehancuran adalah tidak peduli dengan namanya pengetahuan. Dinasehatin, nggak mau. Ya, diarahkan, tidak mau. Sepertinya mengganggu, ya, privasinya, mengganggu kenyamanannya. Diingatkan, dinasehatin, hanya berkata, jangan urus diri saya sendiri, uruslah dirimu sendiri. Ya. Mereka dihukum. Karena apa? Mereka hancur karena tidak pengetahuan. Kalau saudara membaca itu di dalam Hosea pasal 4, kita akan lihat mulai ayat 3. Hosea pasal yang keempat, kita akan baca mulai ayat 3. Ya. Ayat 3 mulai. Sebab itu negeri ini akan berkabung, seluruh penduduknya akan merana. Binatang-binatang liar dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan berkumpul mati. Ayat 4. Namun jangan ada orang yang menggugat, dan jangan ada orang yang berperkara, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Itu ayat dia yang keempat. Ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku pun akan menolakmu sebagai imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Ya, saudara-saudara, kita lihat di sini. Hosea berkata bahwa dalam ayat, umatku binasa karena apa? Tidak mengenal, tidak punya pemahaman firman Tuhan, tidak punya apa? Hubungan dengan Tuhan. Kalau kita bicara tentang pengenalan, arti bahasa aslinya dikatakan punya hubungan, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Bila kita ingin memiliki visi Tuhan, berarti yang pertama, kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Misalnya seperti Abraham, memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Hal ini terbukti dengan ketaatannya dalam mendengar suara Tuhan tanpa berargumentasi. Abraham, dia ingin sekali memiliki visi Tuhan. Dia taat kepada Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, bila kita ingin memiliki visi Tuhan,
kesiapan untuk mentaati perintah Allah. Ya. Orang-orang yang mendapat visi ilahi adalah orang-orang yang rela taat pada perintah Allah dan yang setia mendengar suaranya. Jadi memiliki visi Allah atau milik visi Tuhan, siap untuk mentaati perintah Tuhan. Kalau saudara belum punya ketaatan dari Tuhan sesuai dengan standar Alkitab, mintalah kepada Tuhan. Milikilah visi dari Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Allah dan jiwa terhilang, ya. Mengasihi Allah dan jiwa terhilang. Tokoh, kalau kita tahu, Abraham, Nehemia, Paulus, dan tokoh yang lain adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi mereka membawa hidup mereka untuk mengasihi Tuhan. Ini contoh-contoh dalam Alkitab. Jadi mari saudara-saudara, kita memiliki visinya dari Tuhan. Karena Alkitab berkata orang yang mengalami penghukuman, orang yang celaka, orang yang tersesat, tidak memiliki pemahaman firman Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya kita memiliki pemahaman yang benar, dan kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.